Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnita Labonsa. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas MPI 3C. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Pendidikan Islam di Era Globalisasi. Pengertian pendidikan Islam di era globalisasi secara ideal berfungsi membina dan menyiapkan anak-anak dalam keluarga, termasuk anak didik yang berilmu, berteknologi, berketerampilan, dan sekaligus beriman dan beramal saleh. Sebagaimana dipahami bahwa pendidikan Islam baik secara kelembagaan maupun keilmuan masih menghadapi persoalan-persoalan yang belum terpecahkan, dari persoalan manajemen, ketenagaan, sumber dana, infrastruktur, dan kurikulum. Akibatnya, mutu pendidikan Islam sangat rendah juga, dibarengi oleh para pengelola pendidikan Islam tidak lagi sempat dan mampu mengantisipasi terhadap adanya tantangan globalisasi yang menghadang. Secara khusus, pendidikan Islam bermaksud untuk antara lain yaitu A. Memberikan pengajaran Al-Quran sebagai langkah pertama pendidikan. B. Menanamkan pengertian-pengertian berdasarkan pada ajaran-ajaran fundamental Islam yang terwujud dalam Al-Quran dan Sunnah, dan bahwa ajaran-ajaran tersebut bersifat abadi. C. Memberikan pengertian-pengertian dalam bentuk pengetahuan dan skill dengan pemahaman yang jelas bahwa hal-hal tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan yang ada dalam masyarakat dan dunia. D. Menanamkan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan tanpa basis iman adalah pendidikan yang tidak utuh dan pincang. Dan bagian E. Menciptakan generasi yang memiliki kekuatan baik dalam keimanan maupun penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan bagian F yaitu mengembangkan manusia Islami yang berkualitas tinggi yang diakui secara universal. Pendidikan Islam harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang dapat berpikir kritis dengan fokus dan tidak hanya sebagai penerima informasi global, tetapi juga harus memberikan bekal dan kepada peserta didik agar dapat mengelola penyesuaian diri, mengembangkan segala hal yang diterima melalui arus informasi tersebut, yakni manusia yang kreatif dan produktif. Menghadapi problem yang demikian berat, pendidikan Islam tidak bisa menghadapinya dengan model-model pendidikan dan pembelajaran seperti yang sudah ada sekarang ini. Pendidikan Islam harus terus melakukan pembenahan dan inovasi serta bekerja keras untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan juga melakukan langkah-langkah baru ke arah kemajuan khususnya sumber daya manusia. Berdasarkan pengembangan keilmuan dari berbagai problem yang muncul di atas, jelas tidak bisa direspon hanya dengan ilmu-ilmu yang selama ini ada di lembaga pendidikan Islam, seperti fikih, ilmu kalam, tasawuf, akidah akhlak, dan tarik. Ilmu-ilmu tersebut perlu diinterpretasikan sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan aktual pada lingkungan hidup seperti global warming, datangnya industri, adanya pencemaran limbah beracun, pengundulan hutan, gedung, pencakaran langit, polusi udara, dan problem sosial antara lain banyaknya pengangguran, penegakan hukum, hak asasi manusia, dan sebagainya. Arus globalisasi dalam pendidikan Islam bisa menimbulkan paradoks atau gejala kontra moralitas, yakni pertentangan dua visi moral secara
dia netral. Contohnya, guru menekankan dan mendidik para siswanya berdisiplin berlalu lintas, tetapi realita di lapangan sopir bus tidak berlalu lintas dengan baik. Untuk tidak menghindar tawuran antar pelajar, akan tetapi siswa melihat di layar televisi, anggota DPR RI tidak bisa mengendalikan emosinya di mata bangsa. Di sekolah diadakan razia pornografi di media televisi, internet menampilkan pornografi termasuk iklan-iklan yang merangsang hawa nafsu, syahwat, dan lain-lain. Dampak globalisasi, langsung atau tidak, dapat membawa paradoks bagi praktik pendidikan Islam seperti terjadinya kontra moralis antara apa yang diedalkan dalam pendidikan Islam dengan pendidikan Islam hendaknya melihat kenyataan kehidupan masyarakat lebih dahulu, sehingga ajaran Islam yang hendak didirikan dapat langsung dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat agar dapat dirasakan makna dan faedahnya. Akan tetapi, mengakibatkan lingkungannya tentu akan kehilangan makna ibadah itu sendiri. Pendidikan Islam dalam tantangan idealisme mengalami benturan nilai dengan peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia, di mana dalam era globalisasi ini kita bisa langsung melihat layar televisi mengenai perang antar negara, kerusuhan massal, unjuk rasa yang anarkis, pemberontakan gerakan Spartis, dan lain-lain. Pendidikan Islam mengajarkan aurat kaum Hawa apabila menginjak dewasa atau tabligh, akan tetapi arus globalisasi non-Islami menciptakan sebaliknya, yaitu buka paham tinggi dan buka wilayah dada. Sebagai yang ditayangkan di televisi dan internet berupa pornografi dan pornografi adalah trendis dan modernitas. Tantangan utama globalisasi yang lain harus segera disikapi oleh pendidikan Islam, yaitu yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan Islam saat ini sedang ditantang kontribusinya terhadap pembentukan peradaban dan budaya modern yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimensi ini, pendidikan Islam mengalami kemunduran. Fungsi degrasi fungsional karena pendidikan Islam terlebih berorientasi pada aspek moral spiritual. Terhadap banyak pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan Islam tidak terlalu fokus memprioritaskan aspek yang bersifat praktis dan pragmatis, seperti penguasaan teknologi. Akibatnya, pendidikan Islam tidak mampu bersaing pada level kebudayaan dan tingkat global. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam memandang perkembangan iptek sebagai tantangan yang harus dihadapi dan dikuasai, sehingga generasi muslim tidak tertinggal oleh kebudayaan yang berkembang. Konteks ini ada dua hal yang penting untuk dipikirkan, yaitu yang pertama, bagaimana supaya perkembangan iptek tidak lepas dari nilai-nilai ajaran Islam, dan yang kedua yaitu bagaimana pendidikan Islam dapat berkontribusi bagi kemajuan iptek di masa depan. Baiklah, itu penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.